Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yusi. Selamat sore. Waalaikumsalam Mbak Nina. Sebelum aku melanjutkan untuk wawancara Bu Yusi, izinkan aku memperkenalkan terlebih dahulu ya, Bu Yusi ya. Perkenalkan, nama aku Saidina Akasa. Aku bisa dipanggil Dina. Kuliah sekarang lagi menjalankan kuliah di Universitas Indraprasta atau bisa dibilang Unindra ya. Dan jurusan saya kebetulan bimbingan konseling dan sekarang sedang menjalankan semester 2. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Bu Yusi sudah menyempatkan waktunya padahal lagi kerja untuk bisa diwawancarai ya Bu Yusi ya. Sebenarnya wawancara ini tuh bertujuan untuk tugas ya, dan ini adalah tugas akhir semester 2. Dan ini tuh mata kuliah profesi konseling, pengembangan profesi konseling, yang dimana bertemakan tentang seputar poin-poin perbandingan antar profesi selain konselor, seperti itu Bu Yusi. Dan ini adalah salah satu profesi Bu Yusi ya sebagai HRD. Dan boleh nggak sih Bu Yusi sebelum kita memulai wawancarai boleh memperkenalkan terlebih dahulu? Silakan Bu Yusi. Oke, thank you Mbak Nina. Assalamualaikum. Terima kasih ya Mbak Nina udah menjadikan saya tester di tugasnya kali ini. Iya. Yeah. Mungkin langsung aja perkenalkan, saya Yusi Haliza Balkis. Mbak Nina bisa panggil saya Yusi. Nah, saat ini saya berusia 27 tahun. Saya seorang karyawan swasta di salah satu perusahaan di Jakarta sebagai seorang HR recruitment. Lalu background pendidikan saya sebagai sarjana psikologi dari Universitas Ahmad Jagakarsa, lulusan tahun 2021. Saya sudah bekerja di HR itu kurang lebih hampir 5 tahun, dari tahun 2020 tepatnya sampai saat ini. Paling singkatnya seperti itu ya, Mbak Nina. Thank you. Oke. Tadi udah berapa lama kalau boleh tahu Bu Yusi menjadi seorang ya HRD? Kurang lebih sekitar 5 tahun dari 2020 sampai sekarang. Untuk pekerjaan sekarang berapa tahun Bu Yusi udah bekerja atau profesi HRD-nya yang di perusahaan yang sekarang? Kalau di saat ini perusahaan sekarang itu saya sudah 1 tahun 2 bulan ya. 1 tahun 2 bulan. Kalau boleh tahu apa sih Bu Yusi perusahaannya di yang sekarang? Jadi perusahaan saya ini PT Global bla 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 bla. Oke. Nanti saya sebutin ya, atau perlu full namanya? Nggak perlu, mungkin PT Global aja kali ya Bu Yusi ya. PT Global ini salah satu perusahaan yang bergerak di bidang alat kesehatan. Jadi kalau Mbak Nina tahu ke rumah sakit, pernah ke rumah sakit ngelihat monitor jantung, USG, MRI, CT scan, nah itu produk dari Globeda. Oke. Kalau boleh tahu umur Bu Yusi berapa ya? Untuk usia Sekarang sekarang? 28. 28. Oke. Nah, untuk pendidikan terakhir ini apa Bu Yusi? Untuk sebagai seorang profesi HRD? Kalau sekarang saya sarjana psikologi, masih sarjana psikologi, maksudnya masih S1 dari Universitas Taman Jagakarsa. Insya Allah nanti doain aja Mbak Nina biar nanti ada rezekinya saya bisa lanjut program studi lanjutan. Oke, amin ya Bu Yusi ya. Oke, Bu Yusi boleh lanjut untuk wawancara ya. Yang pertama, apa saja sih tugas utama dan objek praktik spesifik dari profesi sebagai HRD ini, Bu Yusi? Oke, kalau bicara HRD ini luas sekali Mbak Nina. Ada HRD rekrutmen, ada payroll yang ngurusin gajian, ada yang ngurusin benefit BPJS, cuti, dan lain-lain. Tapi kalau saya fokusnya di rekrutmen, jadi lebih ke penerimaan karyawan dari mulai kebutuhan di perusahaannya apa, sampai interview, sampai dengan si karyawannya ini onboarding, diterima, seperti itu. Oke. Nah, eh, di wawancara yang kedua ini ada profesi, maksudnya kode etik yang Bu Yusi jalani ini sebagai seorang HRD. Apa sih kode etik yang harus dimiliki, kode etik khusus gitu yang harus dimiliki oleh Bu Yusi sebagai seorang HRD? Kode
kode etik pasti ada, karena setiap divisi punya kode etiknya masing-masing, Mbak Nina. Iya. Kalau saya sendiri, salah satu yang paling penting adalah seorang HRD itu nggak bisa memberikan informasi terkait dengan gaji karyawan ke orang lain seperti itu, karena informasi gaji itu kan cukup sensitif dan hanya diketahui oleh pihak manajemen gitu, dan juga si karyawan itu yang pertama. Lalu yang kedua, seorang HRD itu harus bijak menyerap informasi, karena informasi-informasi baik dari manajemen ataupun dari karyawan itu kita nggak boleh saling membocorkan ya, dan kita nggak boleh langsung menyerap informasi dengan mudah. Alangkah baiknya sebelum informasi itu kita berikan ke orang yang bersangkutan, kita cari tahu dulu informasi ini udah valid atau belum. Itu yang kedua. Dan yang terakhir adalah ya penilaian seorang HR, khususnya rekrutmen, itu harus objektif. Karena kalau misalkan kita penilaiannya subjektif ya kurang efisien ya. Gitu. Kalau objektif kan mainannya lebih ke data. Dan data itu penting di sebuah perusahaan, apalagi di dunia HR rekrutmen gitu. Nah, jika misalkan nih, semoga enggak ya, misalkan sebuah HRD itu melanggar kode etik itu, apa yang akan diberikan oleh perusahaan jika dia melanggar? Balik lagi Mbak Nina, pelanggarannya itu sebesar apa? Kalau misalnya sefatal apa? Kalau misalkan dirasa masih bisa diberikan toleransi, biasanya kita masih memberikan peringatan verbal. Tapi kalau misalkan masih menengah, itu biasanya SP dulu sebelum kita ke tahap paling tinggi, yaitu pemecatan. SP ini juga ada jenjangnya, SP 1, 2, 3 baru pemecatan. Kayak gitu sih. Jadi tergantung lihat situasinya. Kesalahannya itu lingkupnya seperti apa. Fatal apa enggaknya gitu ya Bu Yusi ya? Betul. Oke, untuk pertanyaan ketiga nih Bu Yusi. Tadi kan pendidikan atau pelatihan apa sih yang harus ditempuh sebagai seorang HRD? Apakah harus ada sertifikat khusus kah atau pelatihan khusus selain sarjana S1 psikologi gitu? Mungkin bisa dijelaskan Bu Yusi? Oke, kalau di HR sendiri, HR atau HRD sendiri sebenarnya bisa untuk semua jurusan gitu. Tapi memang mostly kebanyakan dari psikologi gitu ya. Tapi ada juga kok sekarang perusahaan-perusahaan yang memang background-nya tidak harus dari psikologi ya, dari ekonomi ataupun dari hukum. Karena HRD itu berkaitan dengan masih berkaitan dengan keuangan dan juga legalitas gitu ya. Gitu. Jadi bisa dari mana saja. Kalau sertifikasi sebenarnya itu additional Mbak Nina, atau itu tambahan. Kalau memang beliau atau kita ingin ke jenjang yang lebih tinggi kayak posisi supervisor atau manager, itu biasanya ditanyain tuh sertifikasi apa yang udah dilakuin, yang udah diikutin. Dan sertifikasi juga banyak, ada sertifikasi BNSP, sertifikasi HR menyeluruh atau spesialis kayak gitu. Kalau saya kan lebih ke rekrutmen spesialis, jadi sertifikasi yang saya ambil mungkin ya berkaitan dengan rekrutmen aja gitu, dan juga terkait dengan legalitas kayak undang-undang ketenagakerjaan, itu kita juga harus paham gitu sih. Oke, jadi pendidikan yang paling penting tuh sebenarnya sebagai HRD tuh apa aja bisa ya, bisa apa psikologi? Bisa dari mana saja, cuman memang alangkah lebih bagusnya ya kalau nggak dari psikologi, dari ekonomi, ya dari hukum gitu sih. Oke, untuk pertanyaan keempat nih Bu Yusi, siapa aja sih yang akan terlibat gitu menjadi sasaran layanan dalam pekerjaan seorang HRD gitu yang terlibat? Sasaran yang terlibat kalau di HR ini kan fungsi utamanya adalah mengurusi ketenagakerjaan ya, kekaryawanan. Jadi mostly hampir semua pekerjaan HRD berkaitan dengan seluruh divisi, baik itu keuangan dan lain-lain. Contoh, kita harus berkaitan dengan orang finance accounting karena kita ada gajian tiap bulan. Absensinya kan yang megang dari HRD, ya. Dan kita serahin datanya ke bagian finance untuk mereka hitung, untuk mereka memberikan transfernya gitulah, untuk pembayaran lah katakanlah gitu. Belum lagi kalau terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan juga kita kan berkaitan dengan pihak legal di perusahaan juga kan salah satu partner kita juga gitu. Selain itu banyak sales juga sama
lama. Sales itu kan berkaitan dengan penjualan perusahaannya, dan itu berkaitan dengan bonus yang akan diterima karyawan. Nah, itu juga HRD juga perlu mengetahui dan mengurus hal-hal itu. Jadi semua lingkup di perusahaan, semua divisi itu HRD harus berkaitan gitu. Nah, kalau untuk HRD sendiri nih melayani semua karyawan kah atau memang hanya kelompok-kelompok tertentu aja gitu, kasih Bu Yusi? Semua Mbak Dina. Karena kan semua karyawan itu tanggung jawab kita ya, maksudnya gimana kita menciptakan budaya kerja yang baik, gimana kita menciptakan ritme kerja yang baik, itu berkaitan dengan seluruh karyawan. Jadi nggak ada ini ya tebang pilih ya. Jadi rata semua. Jadi semua yang punya keluh kesah, semua yang punya masalah, HRD wajib untuk ya cari jalan tengahnya gitu. Oke. Pertanyaan yang kelima nih, Bu Yusi, dalam pelaksanaan tugasnya nih sebagai profesi HRD, berkolaborasi nggak sih dengan profesi lainnya atau dengan siapa aja gitu, Bu Yusi? Kerjasamanya gitu. Kerjasama dengan pihak lain pasti. Karena ya balik lagi tadi, HRD itu kan fungsi utamanya ngurusin karyawan. Dan semua yang berkaitan dengan karyawan, baik itu penggajian, penerimaan karyawan baru, pemberhentian karyawan, cuti, BPJS, dan lain-lain. Nah, itu berkaitan dengan HRD. Jadi, HRD itu berhubungan dengan semua pihak. Kayak tadi gajian itu kan berhubungan sama finance. Nah, kita berkolaborasi dengan tim finance accounting. Kalau kita punya kebijakan baru, itu kita berkolaborasi dengan tim legalitas. Gitu. Jadi, setiap perusahaan punya tim dan itu kolaborasi kita dengan mereka. Gitu. Dan pertanyaan ke-6 nih, Bu Yusi, tinggal satu pertanyaan lagi ya. Coba boleh nggak sih Bu Yusi menceritakan salah satu pengalaman atau kasus yang paling berkesan selama Bu Yusi bekerja sebagai profesi HRD nih? Oke, paling berkesan sebenarnya banyak, karena dari wawancara, dari interview, kita bisa ngelihat cerita hidup seseorang secara singkat gitu. Tapi ada satu yang mungkin berkesan buat saya. Pada saat di perusahaan lama, perusahaan sebelumnya, itu saya pernah interview salah satu kandidat, yang mana kandidat ini memiliki alasan yang sangat menyentuh hati saya, kenapa dia memutuskan ingin bukan berhenti, tapi lebih ke diberhentikan dari perusahaannya gitu. Dan alasan dia untuk bekerja kembali juga menyentuh hati saya juga, karena bukan hanya dari background keluarga, tapi dia juga membawa keimanannya lah untuk bekerja. Kan jarang ya Mbak Nina kalau kita lihat orang kerja itu menggunakan iman juga. Gitu, rata-rata ya mereka kerja memang untuk duniawi, untuk cari uang segala macam. Tapi kalau si kandidat saya sebelumnya ini, beliau ya saya melihat ada niat baik juga yang berkaitan dengan imannya beliau gitu. Dan selain itu juga attitude-nya juga menurut saya untuk posisi yang mungkin kita pandang sebelah mata posisinya, tapi ternyata dari attitude beliau juga, cara berkomunikasi itu membuat saya berpikir kayaknya dia kandidat ini bukan nggak cocok untuk posisi ini, justru bisa lebih tinggi lagi, karena memang pembawaan dan karakternya yang mungkin sangat baik sih menurut pandangan saya sebagai seorang rekrutmen ya pada saat itu. Gitu. Itu paling berkesan ya Bu Yusi ya, yang menyentuh hati ya Bu Yusi ya. Betul. Dan itu juga setelah interview itu membuat saya menjadi berpikir dan melihat ke belakang lagi dan lebih bersyukur terhadap kehidupan ya, khususnya gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Yusi, apa sih tantangan atau isu-isu yang sering dihadapi sebagai profesi HRD Bu Yusi? Isu-isu yang sering dihadapi sih banyak, tapi kalau di saya sendiri yang sering saya temuin adalah kesulitan untuk mencari karakter antara kandidat yang saya dapatkan dengan user yang akan menjadi atasannya beliau gitu. Jadi saya harus pintar
Nah, kita Iya, butuh karakter dan behavior betul. biar gitu. Kalau saya pribadi untuk mencari cocok logi ini cukup sulit karena setiap orang kan karakternya beda-beda. Iya. Paling itu sih, tapi ya balik lagi eh kalau memang keduanya ini masih bisa masih bisa disatukan atau ibaratnya ya yang nggak terlalu unik lah karakternya, nah itu biasanya mudah mudah untuk saya bisa mendapatkan calon kandidat seperti itu. Oke. Selain itu paling ya lebih ke ini ya emosional ya, karena kan setiap orang beda-beda, ada yang ceritanya bikin menyentuh hati, ada yang bikin nguras emosi juga. Jadi ya gimana cara kita bisa memfilter emosi-emosi negatif biar kita nggak keikutan negatif juga gitu sih. Nah, mungkin bagaimana sih cara Bu Yusi mengatasi hal tersebut gitu? Tantangan Bu Yusi ini sebagai seorang HRD. Gimana caranya? Kalau saya setiap hari menemukan hal seperti itu, Mbak Dina. Bahkan baru tadi sore sebelum Mbak Dina calling saya juga lagi di situasi yang mungkin cukup unik karena pekerjaan saya sendiri gitu. Kalau misalkan di posisi seperti itu dihadapi dengan isu-isu atau case-case seperti itu, biasanya saya take time. Saya ambil waktu sekitar 5 sampai 15 menit lah maksimal. Itu ya paling saya scroll media sosial karena saya suka kucing. Jadi saya biasanya ngeliat video kucing biar netralin pikiran dan emosi saya gitu sih. Dan juga dampak-dampak yang mungkin negatif-negatif itu bisa rilis lagi gitu sih. Oke, Bu Yusi, wawancaranya cukup ya karena ada 7 pertanyaan sebenarnya yang ingin saya tanyakan. Intinya terima kasih banyak untuk Bu Yusi sebagai narasumber ya di sini. Terima kasih Mbak Nina. Terus terima kasih buat waktunya juga. Semoga Bu Yusi sehat selalu. Terus dilancarkan terus ya sebagai seorang HRD. Dan semoga Mbak Nina juga lancar amin, ya. Amin. Dan semoga saya dan kelompok saya atau teman-teman kampus saya bisa menjadi seorang HRD juga ya, karena kan bimbingan konseling ini sebenarnya bisa menyangkut juga sebagai seorang HRD kayak gitu. Ya udah Bu Yusi, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Mbak Nina. Yes.